Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kita akan membahas terkait dengan pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster, yang mana materi ini merupakan salah satu materi di mata kuliah perencanaan wilayah yang diampu atau dibimbing oleh dosen yaitu Bapak Asirin STMT. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Lesta Alfariski dengan NIM 120220083. Saya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera angkatan 2020. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang kemunculan awal teori kompetitif dan juga klaster. Yang kedua ada faktor penentu keunggulan dan ruang lingkup kompetitif wilayah. Yang ketiga, adanya klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Yang keempat, komposisi klaster di Amerika Serikat dan fungsi yang mempengaruhi persaingan. Yang kelima, ada peran klaster dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan formasi bisnis baru. Yang keenam, strategi pembangunan regional dan peran pemerintah. Yang ketujuh, pengaruh pemerintah dan swasta, serta perbedaan antar kebijakan industri dan juga klaster. Yang kedelapan, ada karakteristik dan kritik klaster dari para ahli. Oke, yang pertama langsung masuk ke latar belakang kemunculan awal teori kompetitif dan juga klaster. Nah, awal teori klaster ini yang latar belakangnya itu adalah terjadi karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari grafik pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat pada tahun 1990 sampai 2018. Nah, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini pada tahun 2018 itu sampai di angka 2,9% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2,2%. Nah, akan tetapi sejak tahun 1990 hingga tahun 2018 ini, nah, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini cukup merosot, terutama pada tahun 2009 yaitu pada angka 2,5%. Nah, di sini Porter ini berpikir bagaimana cara dari sini tuh mendapatkan uh, apa namanya teori baru supaya meminimalisir adanya uh, meminimalisir terjadinya kelambatan pertumbuhan ekonomi terutama di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dari situ kita dapatkan tujuan pengembangan konsep cluster dan kompetitif ini. Nah, dari tahun 1990 sampai tahun 2000, nah itu tuh didapatkan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional, dan itu kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Nah, dapatkanlah karena ada klaster ini itu sangat berkontribusi dalam ekonomi nasional, tentunya dalam kenaikan pertumbuhan grafik perekonomian gitu. Nah, dari situlah Michael Eugene Porter dia berpendapat bahwa pendekatan tradisional atau kebijakan industri ini untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Nah, pendekatan tradisional yang dimaksud Porter ini itu adalah pembagian lingkungan iklim bisnis dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proses kawasan industri. Nah, selanjutnya masuk ke faktor penentu keunggulan dan ruang lingkup kompetitif wilayah. Jadi, dari faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi, keunggulan secara makroekonomi, dan faktor endowment. Nah, keunggulan Nah, keunggulan secara mikroekonomi ini adalah keunggulan yang dimana
Perubahan ekonomi yang tidak terlalu mempengaruhi banyak masyarakat atau perusahaan atau pasar-pasar gitu. Jadi secara kecil. Dilanjutkan dengan adanya keunggulan secara makroekonomi. Nah, keunggulan secara makroekonomi ini dina bisa dilihat dari kata makroekonomi, yang mana makroekonomi itu diartikan sebagai perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak sekali masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Nah, ini tuh ekonomi secara keseluruhan gitu. Dan juga yang terakhir adanya faktor endowment atau faktor yang manfaatnya itu pertanggungjawabkan di akhir gitu, atau faktor yang mana berjangka panjang seperti itu. Nah, dari keunggulan faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah ini, yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi. Nah, dalam keunggulan secara mikroekonomi ini terdapat beberapa faktor penentu gitu kan. Nah, yang pertama itu ada kualitas lingkungan dan juga iklim bisnis yang terjadi gitu. Dan juga ada pengembangan klaster, dan terakhir ada kecanggihan strategi dan operasional perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada keunggulan secara makroekonomi yang dimana di dalamnya terdapat kebijakan moneter dan juga fiskal. Selanjutnya ada pembangunan manusia dan juga kelembagaan politik yang efektif gitu, dimana uh, di sini tuh kebijakan pemerintah dan juga uh, manusia masyarakat tuh berjalan dengan itu efektif sejalan gitu selurus. Dan yang terakhir ada faktor terakhir itu faktor endowment, di mana faktor ini tuh berjangka panjang yang isinya terkait dengan sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah tersebut. Nah, dari sini tuh didapatkan apa aja sih lingkup geografi cluster itu. Lingkup geografis cluster itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada daerah, negara bagian, dan juga satu kota gitu. Nah, Porter ini berpendapat untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka dari itu Porter mengeluarkan atau mengusulkan adanya teori klaster, di mana pemikiran klaster itu awalnya sebenarnya berasal dari seorang ilmuwan yang bernama Marshall di tahun 1890 hingga 1920. Nah, bisa dilihat nih contoh klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Dari adanya rumah sakit pendidikan dan spesialis. Jadi bisa dilihat kalau di awal itu produk kesehatan dan kecantikan, penyedia instrumen operasi bedah, atau bisa dilihat di tabel sebelah kiri, itu saling berkesinambungan dari antara satu dengan yang lain mengikuti garis panah, mulai dari produk ini disediakan oleh rumah sakit pendidikan dan juga spesialis. Dari rumah sakit ini disediakanlah sebuah klaster instrumen analisis. Dari itu diadakanlah riset, keluarlah produk biologi dan juga produk biofarma. Dari situlah keluar segala macam hal tersebut gitu. Dan juga ada lembaga pendidikan tinggi yang mana memang menjadi organisasi sebuah riset gitu. Nah, dari lembaga pendidikan tinggi ini menghasilkan sebuah spesialis-spesialis atau seseorang ahli gitu, mulai dari penyedia jasa riset, dari seseorang spesialis laboratorium atau klinik uji, mulai juga spesialis perusahaan modal beresiko, dan terakhir ada spesialis jasa bisnis, mulai dari bank, akuntan, hukum, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masuk ke komposisi klaster di Amerika Serikat dan fungsi yang mempengaruhi persaingan. Dapat dilihat di pertama ada komposisi klaster di Amerika Serikat. Nah, komposisi klaster di Amerika Serikat, klaster lokal itu lebih mendominasi dibandingkan dengan klaster global. Nah, klaster global di sini itu klaster yang mana melayani pasar nasional dan juga global. Akan tetapi mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan juga negara lain. Nah, untuk klaster lokal sendiri, itu klaster yang mana melayani pasar lokal, di mana uh, karena sistemnya
hanya melayani pasar lokal sehingga sangat sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri ataupun di luar negeri, sehingga jumlah komposisi klaster itu lebih unggul dibandingkan klaster global gitu. Nah, dari sini klaster mempengaruhi persaingan dengan mencerminkan dan memperkuat bagian Porter Diamond. Nah, jadi klaster itu ada 3 hal yang mempengaruhi gitu dan memperkuat bagian Porter Diamond. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas ini semakin meningkat gitu dan juga adanya peningkatan kapasitas peserta klaster. Dan yang terakhir itu klaster ini merangsang pembentukan bisnis baru yang mana 3 hal tersebut di atas itu sangat bergantung pada yang pertama adanya hubungan pribadi atau koneksi gitu dan juga ada komunikasi tatap muka di mana untuk melakukan sebuah perjanjian di dalam suatu bisnis dan ada jaringan individu dan lembaga bisa disebut sebagai koneksi antara kerjasama dengan yang satu dengan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan peran klaster dalam peningkatan produktivitas inovasi dan formasi bisnis baru. Peran klaster dalam produktivitas. Nah, dalam produktivitas ini tentu klaster ini sangat berpengaruh mulai dari akses ke input dan karyawan khusus, terus juga akses ke informasi lebih mudah, akses ke institusi dan juga barang publik itu lebih mudah dan juga lebih gampang diakses oleh orang lain, terus insentif dan pengukuran kinerja itu lebih tertata dengan baik, dan yang terakhir adanya komplementaritis, di mana arti komplementaritis ini itu adalah kondisi yang mana saling melengkapi apabila dia wilayah satu dengan wilayah yang lainnya itu menghasilkan komoditas yang berbeda gitu. Nah, untuk klaster dan inovasi itu perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang dalam sebuah klaster itu seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru gitu. Nah, jadi perusahaan dalam sebuah klaster itu seringkali dia sangat lebih mudah memahami apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Apa sih uh, barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk saat ini dan juga itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih dan meningkatkan perekonomian sekitarnya gitu. Nah, perusahaan dalam sebuah klaster dapat bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih bahwa produk, proses, atau layanan baru akan berjalan dengan baik. Nah, jadi di sini tuh klaster ini bermain dengan harga gitu, di mana sebuah perusahaan bisa eksperimen melakukan sebuah percobaan yang mana dia menjual dengan harga yang lebih murah untuk menarik konsumen baru dan juga itu akan berkomitmen gitu, akan mendapatkan pendapatan yang tetap gitu, di mana itu tidak akan terjadi penurunan dan juga layanan baru itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir, klaster dan formasi bisnis baru itu ada 2 macam. Yang pertama itu perannya ada bujukan. Maksud dari bujukan ini tentu karena kan klaster ini melibatkan banyak orang sehingga akan terjadinya adanya suatu bujukan atau promosi atau pemasaran gitu terkait dengan klaster, terkait dengan bisnis baru ini dan juga adanya peluang baru mulai dari peluang kerja, mulai dari peluang-peluang bisnis baru yang mana meningkatkan perekonomian di wilayah yang terlibat di dalam klaster tersebut gitu. Nah, akan tetapi dari peran klaster ini dalam meningkatkan produktivitas inovasi dan formasi bisnis baru tentu memiliki efek negatif. Efek negatif tersebut adalah partisipasi klaster dapat menghambat inovasi ketika sebuah klaster dia berbagi pendekatan seragam untuk bersaing. Nah,
Maksudnya ini bisa digarisbawahi di berbagi pendekatan seragam untuk bersaing, di mana klaster ini biasanya terdapat beberapa bisnis yang memiliki kesamaan gitu. Dan sehingga melakukan pendekatannya pun dengan cara yang sama serentak. Nah, akan tetapi hal ini tentu akan meningkatkan atau memperbesar persaingan antara perusahaan yang satu dan juga perusahaan yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan strategi pembangunan regional dan juga peran pemerintah. Nah, menurut Porter, strategi pembangunan regional itu pertama-tama dikembangkan oleh keunggulan nilai-nilai wilayah. Maksudnya apa aja sih nilai-nilai wilayah yang di daerah menjadi unggul gitu, menjadi sebuah keunggulan di wilayah tersebut. Nah, dari hal-hal unik apapun itu, hal unik dijadikan dikembangkan dari menjadi sebuah kekuatan dan juga untuk mencapai keseimbangan di wilayah sekitar. Nah, untuk itu akan tetapi kita harus membuat prioritas dan urutan pengembangan yang mana hal ini tuh hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah gitu. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan klaster oleh pemerintah. Yang pertama ada stabilitas makroekonomi dan politik, yang kedua peningkatan kapasitas ekonomi, yang ketiga tetapkan aturan ekonomi mikro, yang keempat ada kembangkan program seperti program apa saja sih yang dapat menjadi strategi gitu dalam pembangunan regional, yang yang kelima adanya fasilitas perkembangan klaster. Untuk perkembangan klaster ini pemerintah wajib memfasilitasi hal-hal yang memang menjadi sebuah peluang gitu dalam strategi pembangunan regional ini. Dan yang terakhir ada dorong dan pendorong, yaitu yang berupa dukungan dan juga pemberian insentif gitu kepada perusahaan-perusahaan yang mana uh, melakukan pengembangan klaster gitu. Nah, dari sini, Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice. Akan tetapi, strategi ekonomi itu dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Nah, dari apa yang dikatakan Porter tersebut bahwa strategi ekonomi itu harus memang mencapai keunggulan kompetitif yang dimana itu bisa sama rata gitu dalam pendapatannya dan juga harus memahami lapangan atau memahami hal-hal yang terjadi di sebuah wilayah, mulai dari kondisinya seperti apa, lalu potensi apa saja sih yang dimiliki oleh sebuah wilayah tersebut, seperti itu. Nah, setelah ini masuk ke apa aja ya pengaruh pemerintah dan swasta dan perbedaan antar kebijakan industri serta klaster. Nah, pengaruh pemerintah dalam upgrade di klaster itu mulai dari kondisi strategi dan persaingan perusahaan. Lalu dari kondisi itu ada kondisi-kondisi faktor dan kondisi permintaan. Lalu industri terkait dan pendukung. Jadi di sini tuh saling berterkaitan di mana industri-industri saling berterkaitan dan juga saling mendukung satu sama lain. Dari situlah adanya kondisi di mana ada sebuah permintaan dan juga ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi sebuah permintaan tersebut. Dari situ didapatkanlah bagaimana strategi dan persaingan perusahaan satu dengan yang lainnya agar mencapai sebuah keuntungan yang kompetitif seperti itu. Dan juga lanjutnya ada gimana sih langkah-langkah apa saja yang untuk mengembangkan klaster yang dilakukan oleh swasta, pihak swasta tentunya. Dan yang pertama itu ada perbaikan kondisi faktor input. Nah, perbaikan kondisi faktor input ini, faktor apa saja sih yang dibutuhkan di dalam sebuah perkembangan klaster gitu. Dan yang kedua, ada kerja sama pemerintah dan lembaga lokal.
Untuk mengembangkan klaster oleh pihak swasta tentu perlu ada kerjasama antara pihak pemerintah dan juga lembaga lokal. Hal ini terjadi agar lebih mudah dalam perizinan ataupun agar lebih mudah dalam mendata pendapatan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adanya pengembangan jaringan informal. Mulai dari mengembangkan jaringan informal ini sama seperti koneksi yang dimana jaringan-jaringan informal antara orang yang satu dengan orang yang lain itu dapat menjadi jalinan kerjasama baru gitu. Nah, untuk perbedaan kebijakan industri dengan kebijakan klaster ini, nah di perspektif fokus, kebijakan industri itu berfokus pada pengembangan sektor industri. Kalau kebijakan klaster itu berfokus pada pengembangan klaster industri tertentu. Jadi kalau perspektif fokus, industri itu lebih berfokus ke sektor industrinya. Kalau kebijakan klaster itu lebih berfokus ke klaster industri di daerah tersebut gitu. Nah, untuk perspektif lingkup, kebijakan industri itu melibatkan banyak sektor industri yang berbeda. Akan tetapi kalau kebijakan klaster itu melibatkan sektor industri yang memang mirip atau terlihat serupa gitu. Untuk perspektif pendekatan sendiri, kebijakan industri itu mengadopsi pendekatan top down, yang mana dapat diartikan sebagai pendekatan basis data yang dimulai dari atribut dan juga relasi yang paling tinggi terlebih dahulu untuk membuat relasi dan atribut lainnya. Akan tetapi dalam kebijakan klaster itu menggunakan pendekatan bottom up, yang dimana pendekatan bottom up sendiri itu merupakan pendekatan basis data yang dimulai dari atribut, relasi, serta properti yang paling dasar hingga menjadi sebuah basis data yang diinginkan gitu. Nah, untuk perspektif tujuan sendiri, di dalam kebijakan industri itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri secara keseluruhan. Berbeda dengan kebijakan klaster, yang mana kebijakan klaster ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan klaster industri tertentu. Nah, dalam perspektif instrumen kebijakan, di dalam kebijakan industri itu sering sekali melibatkan kebijakan makroekonomi, mulai dari seperti kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kalau misalnya di kebijakan klaster sendiri, itu lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan juga dukungan teknis atau belakang panggung untuk industri dalam klaster itu sendiri, lebih ke teknologi seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik dan kritik klaster. Nah, karakteristik umum inisiatif klaster yang bisa disebut berhasil apabila terdapat 9 macam keberhasilan. Yang pertama, adanya sebuah pemahaman daya saing, yang mana antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain adanya pemahaman terkait dengan daya saing dan memiliki kesamarataan seperti itu. Yang kedua, fokus menghilangkan hambatan, di mana fokus menghilangkan hambatan mulai dari apa saja sih yang menghambat dari inisiatif klaster itu gitu. Nah, juga yang ketiga, struktur mencakup semua klaster. Yang keempat, batas klaster yang sesuai. Jadi klaster itu tidak boleh terlalu banyak di dalam suatu wilayah dalam pembangunan gitu. Karena apabila terjadi pengelonjakan tentu akan semakin besar persaingannya seperti itu, dan juga adanya keterlibatan peserta dan juga lembaga. Tentu apabila klaster tersebut dikatakan berhasil, tentu ada keterlibatan antara baik itu dalam peserta klaster atau perusahaan-perusahaan yang menyibakkan klaster dan juga lembaga yang terkait dengan klaster tersebut. Dan juga yang keenam ini ada kepemimpinan sektor swasta. Tentu sektor swasta ini itu merupakan salah satu kerjasama yang tentu dapat meningkatkan perekonomian di dalam sebuah klaster sendiri. Lalu dilanjutkan dengan adanya hubungan personal.
terus visi menuju tindakan, dan pelembagaan. Jadi terkait dengan kerjasama dengan pemerintah terkait gitu. Nah, eee, di dalam sebuah klaster itu tentu ada kritik, kritik tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Di sini terdapat 3 kritik yang mana, eee, ini merupakan dari 3 orang ahli. Yang pertama itu ada O'Donnell di tahun 1997, dia memberi kritik bahwa tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, dan negara. Untuk Martin dan Sunley, dia pada tahun 2003 itu memberi kritik bahwa klaster sebagai konsep yang kacau, skala dan level di mana klaster membentuk. Nah, mengoperasikan dan memperluas belum ditentukan dengan jelas. Nah, Bristow memberi kritikan bahwa peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang dirugikan pada ekonomi lokal dan regional. Tentu di dalam pendekatan klaster ini atau di dalam penjalani klaster tentu pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya gitu. Dan dari kekurangan tersebut dapat diolah kembali, dapat dijadikan pelajaran kembali supaya bagaimana caranya teori tersebut dapat berhasil dan dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut gitu. Nah, untuk referensi yang saya gunakan dapat dilihat langsung di dalam PowerPoint dan akhir kata terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.